Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi ya, sambil menunggu subuh ya. Selamat beribadah puasa bagi yang berpuasa untuk umat muslim terutama ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebentar bang ya. Wah, sedap kali ini rejectionnya nih. Kita hajar nih bang. Oke. Nanti saya jelaskan bang ya. Sekali lagi ya, untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, kelas 4. Kelas 1 membahas reversal, kelas 2 membahas FTT, kelas 3 membahas awal periode, kelas 4 membahas candle to candle. Fokus pada kelas masing-masing ya. Masih jauh ya. Jauh. Oke, jadi ya, gini ya. Ada yang bertanya gitu. Sekali lagi ini bukan membahas nominal ya. Nominal terserah, cocokin dengan kemampuan abang-abang ya. Yang penting kita di sini adalah bukan pamer nominal ya ataupun titik OP ya. Tapi di sini kita pamer ilmu. Bisa abang serap aja bang ya, gratisnya ya. Jadi 2021 dan seterusnya jangan ada lagi privat yang berbayar. Itu aja visi dan misinya. Nanti saya jelasin bang ya. Ini jauh nih ya, jauh. Nah sekali lagi ya, untuk di kelas 3, sebelum naik kelas 3 saya selalu mengingatkan, di kelas 1 dan kelas 2 jangan jadi jagoan. Di saat di kelas 3 jangan rakus, jaga tradingnya dengan sehat gitu ya, dengan sehat, ambil secukupnya gitu. Ini kalau belum habis, belum berhenti, percuma skill dewa kalau kita nggak bisa menjaga manajemen gitu. Oke. Oh, mau dikejar, mana sanggup, nggak sanggup, udah cukup kuat itu, udah cukup kuat, nggak akan sanggup. Oke, kenapa sih bang langsung OP sell gitu? Alhamdulillah ya, cukup ya, di pagi sambil menunggu subuh ya, kita mendapatkan perdagangan yang sangat luar biasa. Udah satu hari cukup istirahat ya. Nah, kenapa alasan OP bang? Macam kok kayak gini. Ini saya gini ya, kadang saya nggak meski ke awal periode ya. Ini kita fokus ke kelas 4 ya, candle to candle ya, dengan membaca candle itu sendiri. Alasan OP kenapa? Nah ini salah satu pelajaran kelas 4. Kita bisa menengok dari sini bang. Ada penolakan ya, ada penolakan. Terkonfirmasi di mana? Di sini bang. Nih, membawa informasi turun ya. Tapi di sini ada support, berbahaya. Pas buka market udah terjadi kayak gini. Ya udah, tinggal tunggu candle selanjutnya gitu. Ya.
Waduh, ada tokek nih. Waduh, profit. Iya, profit rupanya. Maklum bang, di pegunungan bang ya, ada iklan tokek nih. Oke, sekali kimbe. Oke, sekali lagi ya, saya ulang nih. Kemana, sampai mana tadi bang? Oke, ini fokus pada kelas 4 malah ya. Bidikan candle to candle. Nah, kita bisa menengok di sini bang, ada suatu penolakan ya. Di sini ada resisten, ditolak, yang tak sanggup ditembus. Nembus sih, tapi ada penolakan, tapi tidak bisa menolak di sini. Nah, ternyata penolakan tersebut ya kan, ya, ini salah satu penolakan ya, rejection ya, mempunyai dua arah. Kalau bukan naik turun, ternyata terkonfirmasinya di sini, informasinya tuh turun. Nah, dengan berjalannya waktu, di sini ada support. Itu kalau kita ngambil posisi beresiko bang, karena kita berdagangnya di area support ataupun resisten, berbahaya. Lebih baik tunggu dulu ya, kelas 1 kelas 2 fokus ya. Nah, setelah berjalannya waktu lahir ini ya, nah ini penolakan lagi ya, nggak sanggup dia mau ke atas nih ya, nggak sanggup mau ke atas ini, nggak sanggup ke sini. Udah terbaca ya, udah langsung saya bidik di sini tadi. Dengan berjalannya waktu ya kan, lahirlah resisten, nge-breakout support. Ya udah saya pastikan dia jelas nggak, profit saya di mana tadi, di sini ya. Mana sanggup dia naik ke atas, sekuat itu tenaganya gitu. Sumbunya pun tak ada nih, si merah nih kuat banget gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa dibatalkan, tapi di saat itu dia masih mempunyai power kuat. Seenggak-enggaknya bayar itu kalau mau melawan itu harus pakai kekuatan pelan-pelan dulu ya. Oke, akhirnya saya profit. Di mana? Di sini ya. Pas di candle ini ya. Nah, itu ya. Nah, kalau berbicara awal periodenya. Nah, awal periodenya bekerja juga dengan bagus. Awal periode minta naik ya, kita menunggu titik konfirmasinya, sini support. Tapi begitu lahir ini, kalau kita bidik buy masih mikir panjang bang ya, karena lawannya tuh segede ini gitu. Kekuatannya besar gitu ya. Oke, sekali lagi ya, bagi yang udah nalar silahkan diserap aja bang, diserap aja. Jadi nggak perlu masuk ke grup itu untuk wadah aja bang, untuk tanya jawab, khususnya pemula ya. Yang udah nalar ya tinggal ambil aja, karena di sini saya bukan pamer nominal, pamernya ilmu gitu, tanpa ada penutupan sedikit pun gitu. Contoh nih, rejection lagi, pelajaran di kelas 1 ya. Salah satu candle berbentuk reversal ya, ciri-ciri reversal ya, seperti ini juga ya, mempunyai dua fungsi. Kalau nggak naik turun ya. Terkonfirmasi mana ini, membawa informasi tapi turun ya. Tapi betul kan, hasilnya akan naik kan, karena dia ini mempunyai dua fungsi bang. Nah, fungsinya ini beda bang ya, ini sama ini beda. Ini pembalikan, yang ini penerusan. Seperti saya bilang, dia mempunyai dua fungsi, tergantung titik konfirmasinya gitu. Paham ya? Oke, 5 menitnya seperti ini ya. Kita harus mempunyai bayangan bang di 5 menitnya bang. Luar biasa ya kekuatannya ya. Oke, kita akan membidik bang. Kalau dapat apa? Dapat momennya. Kalau dapat momen ya pasti dapat gitu.
Nah, contoh seperti ini, Bang. Nah, mendapatkan ini doji mempunyai dua fungsi. Kalau nggak naik turun. Konfirmasinya apa? Dia naik. Kenapa OP-nya jadi loss, Bang? Nah, kalau loss ya jangan dipaksa dulu. Tunggu. Nah, dia udah ngebreak support, udah dipastikan kita putar haluan, baru sell. Jadi kalau satu loss, selanjutnya itu kita harus berpikir lebih matang lagi gitu ya. Oke. Oke ya, kita udah mempunyai resisten ya. Pelajaran kelas 1. Oke. Ntar, Bang, semoga aja ini jadinya merah, Bang ya. Kalau merah kita hajar, Bang. Oke, sempurna ya. Oke, nggak usah lama-lama, Bang, karena tren lagi naik. Oke, hajar, Bang ya. Oke. Udah ya, habis ini kita berhenti ya. Udah lumayan ya. Oh, lumayan. Jauh ya, jauh. Jadi berbicara awal periode. Saya kan di PDF, maaf, di video sebelumnya kan udah jelas ya. Awal periode itu gimana cara bekerjanya? Mempunyai 3 cara. Terkonfirmasi di area murid, informasi itu sendiri terjawab langsung, dan terkonfirmasi di area konfirmasi, dan terjawab di area awal periode berikutnya atau di akhir periode gitu. Nah, ini salah satu jawaban di akhir periode atau di awal periode berikutnya gitu. Ya. Awal periode dia minta turun. Ya udah, kita nunggu titik konfirmasinya. Ya, mencari titik lemah buyer gitu, Bang. Kalau emang dia trennya naik. Jadi nggak semuanya dia turun kenapa harus naik gitu. Abang juga harus tahu awal periode dia turun, kenapa jadinya di sini naik dulu. Ya. Kenapa naik gitu? Harus tahu juga, Bang. Dia mempunyai kekuatan di sini, Bang. Support. Kekuatan lainnya mana? Pendukung lain. Ya. Rejection ini terkonfirmasi di sini, Bang. Ya. Dan ngebreak resisten. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah berdua dagang ya. Kayaknya udah cukup ya. Saya nggak mau rakus. Ya, Bang, kenapa nggak perlu lama tadi? Nah, apa alasan OP di situ, Bang? Tengok. Nah, awal periode dia minta turun. Nih konfirmasinya. Pendukung lainnya apa? Nih Marubuzu nih. Kalau di akhir tuh napas bengek. Napas bengek. Ya. Ini kan pelajaran kelas 1. Ya. A turun. B turun. Kenapa nggak langsung sell, Bang? Tunggu dulu, karena kekuatan si B itu close price-nya nggak begitu seberapa. Nah, terkonfirmasi di mana? Di sini. Nih. Yang ini. Nih. Terkonfirmasi membawa informasi tuh turun. Pendukung lainnya apa, Bang? Nih. Sempat dia naik tapi nggak sanggup. Ya udah hajar di sini. Kenapa, Bang, nggak lama cuma 2 menit? Tengok trennya lagi apa. Lagi naik. Tengok di 5 menitnya.
Tren juga lagi naik. Malah lagi ngebreak resisten malah. Nih. Apalagi ini tambah informasinya naik si hijau tuh. Oke ya. Mau imsak bang, bentar bang, minum dulu. Bentar bang ya, saya minum dulu bang. Alhamdulillah. Oke ya, paham bang ya. Nah, ya paham ya. Jadi gitu bang. Jadi trading tuh harus nggak percuma ya kita skill tinggi kalau kita rakus ya. Percuma. Jadi saya sengaja membuat kelas tuh satu itu khusus materinya hanya membahas reversal, nggak campur aduk bang. Kelas 2 FTT, nggak campur aduk bang. Ini aja saya bahas. Kelas 3 awal periode. Karena awal periode gimana bang kita mau bicara awal periode kalau ini aja nggak tahu. Sama aja abang tuh bunuh diri ya. Bunuh diri ya, makanya saya kadang-kadang sering marah-marah di grup tuh demi kebaikan abang ya. Baru kelas 1 udah ngelawan arus ya, akhirnya saya kasih PDF 4 belajar sendiri. Jadi ngapain gitu sibuk-sibuk ya. Ya, abang juga harus tahu kenapa saya tadi ambil posisinya nggak terlalu lama gitu ya. Di area ini abang harus jeli, banyak di situ support. Ya. Banyak support. Jadi ngapain lama? Tren juga lagi naik. Ya. Saya tadi yang OP kedua ini hanya memanfaatkan momen reversal pelajaran kelas 1 gitu. Oke, kita cari lain ya. Jadi gitu, Bang. Nah. Misal nih. Di awal periode ya. Dia minta naik. Padahal dia udah terkonfirmasi jadi support. Kenapa hasilnya malah turun? Abang harus tahu. Jika dia udah turun ngebreak support ini bang, ini lupakan bang, jangan diingat-ingat lagi. Kita kembali kemana? Ke kelas 2 pelajaran FTT atau video sebelumnya udah saya bahas. Jangan orang awal periode minta naik, abang fokus naik. Detail kan cara penjelasan saya ya. Karena kita di sini belajar berdasarkan hukum supply and demand. Ya, hukum dagang. Gitu. Ya, Bang ya. Gitu. Oke. Kita cari contoh lagi, Bang. Kita cari contoh. Nah, misalnya pelajaran kelas 1 ya. Naik hajar. Tujuannya itu apa? Supaya di saat candle to candle ataupun kelas 3 awal periode udah terbiasa, nggak bingung. Ya. Nggak bingung gitu. Nggak kena semprot di grup ya. Saya kadang-kadang tuh marah tuh bukan masalah ininya ya, bukan masalah teknikalnya ya. Baru kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2 udah berani real. Nah, itu bahaya. Itu demi kebaikan abang gitu. Marahnya tuh marah positif gitu. Nah, kita contohkan lagi misal. Ya. Ntar, saya kasih contoh bang. Pokoknya tenang aja deh. Detektif candle ini tidak ada namanya ini ya, manipulasi ya. Ya apa adanya, dari bicara saya, cara penyampaian ya apa adanya. Kalau yang tersinggung ya bodoh amat, maaf ya, bukan apa lain ya, bukan untuk mencemoohkan.
yang pada dasarnya saya demi kebaikan kawan-kawan lain gitu, terutama pemula. Nah ini misal kita berbicara tentang rejection, ya kan, ya tunggu bang konfirmasinya. Nah ini mempunyai dua fungsi, kalau bukan naik turun. Konfirmasinya mana ini, ya kita harus juga menengok ininya, supportnya di sini bang, makanya nggak boleh lama. Kalau jauh bisa bidik lebih daripada 1 menit, 3 menit boleh. Kalau dekat kayak gini ya kan 1-3 menit. Nah, hasilnya apa? Turun kan. Ya. Pelajaran kelas 1 lagi. Naik. Hasilnya apa? Naik. Atau cari titik idealnya di sini baru bidik naik. Itu fungsinya apa? Di saat kelas 3 berfungsi. Bukan kelas 1, kelas 2 udah belajar jadi jagoan. Yang rugi siapa? Abang, bukan saya. Itu. Ya. Oke, sekali lagi ya. Saya bukan maksud untuk menggurui ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Alhamdulillah kali ya kita perdagangan pagi ini udah luar biasa ya profitnya. Ya udah istirahat bang, tidur ya. Jadi jangan ngeyel gitu. Nah, kayak ini momen FTT misal ya, kita bisa memanfaatkan apa koreksi untuk membidik sel. Jadi kita mencari apa titik-titik resisten. Semakin banyak resisten, semakin kuat kita untuk membidik. Semakin banyak resisten kita mempunyai modal untuk turun kuat. Nah ada lagi yang tanya bang, support SNR global itu gimana sih? Nih ada yang tanya di bawah tadi. Nih bang nih. Ini namanya support global. Kalau yang ini apa bang? Nih support terdekat. Paham bang ya? Yang di bawah ada nanya tadi. Saya jawab juga ya. Nah, dah itu aja ya. Sekali lagi saya bukan masuk untuk menggurui ataupun menjadi sok hebat. Yang pada dasarnya saya di sini hanya untuk berbagi ya. Yang suka berfaedah alhamdulillah, yang nggak merasa nggak berfaedah ya udah gitu. Yang jelas saya ngasih ilmu, cocok alhamdulillah, nggak cocok ya udah gitu ya. Yang penting saya nggak nyekek pemula gitu. Sekali lagi visi dan misi detektif Kendall ya kan, itu menghapuskan yang namanya privat online berbayar. Itu yang harus dihapuskan mulai dari 2021 sampai seterusnya. Kalau offline tuh lain cerita mungkin ya, terserah tatap muka. Tapi saya juga nggak pernah pun mengut biaya kalau offline. Tapi kalau dibawa rokok sama kopi saya hajar, rezeki kok ditolak ya kan. Dikirim pulsa ya saya ambil gitu. Tapi saya nggak pernah minta gitu. Terkecuali orang Amerika ya belajar sama saya gitu. Udah luar Indonesia. Oke mungkin itu aja dari saya ya, kurang dan lebih. Sekali lagi selamat beribadah berpuasa. Menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, terutama umat muslim ya. Mohon maaf lahir dan batin ya, walaupun masih jauh lebaran ya. Oke itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.